Kannya itu saingannya. Dari sisi ketampanan, dari sisi kedudukan gitu ya. Awal-awal dia anggap biasa saja, tapi setelah Nabi Muhammad SAW mengatakan dirinya jadi Nabi, ini Abu Lahab gak bisa. Karena itu dia tidak mau beriman. Hanya karena masalah-masalah seperti itu. Tapi semuanya apa yang berhubungan dengan dia sudah tidak ada lagi dikenang sekarang. Kecuali namanya buruk saja. Begitulah keadaan orang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Bilal, dan segala macam, itu dikenang keindahan hidupnya. Mungkin masa lalunya dulu, seperti Bilal tertindas, tapi setelah beriman, justru mulia menjadi muadzin Nabi, menjadi mujahid, sebelum meninggal belum menjadi orang yang kaya raya. Banyak dinukil petuah-petuah beliau dan segala macam hal. Baik, sekarang kita masuk ke masalah apa yang kita dapatkan kalau kita beriman. Kita coba banyak mentadabburi ayat Al-Quran sekarang. Ya, saya berharap Bapak Ibu membuka aplikasi Al-Quran di handphonenya, kita akan lebih banyak melihat apa yang Allah janjikan buat kita kalau kita beriman. Dan harus diikuti dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian, benar apa yang Allah janjikan. Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pungkiri janjinya. Janji yang pertama, kalau Bapak Ibu beriman dan komitmen dengan keimanannya, tentu iman ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus diikuti dengan amal saleh ya. Kalau kita mau tahu nilai keimanan seseorang itu benar, kita temukan antara muslimnya dia, imannya dia, dengan ketaatan-ketaatan yang dikerjakan. Itu baru namanya orang yang beriman. Di masa Nabi Muhammad SAW ada orang-orang baru masuk Islam, lalu mereka bilang amanna, kami beriman. Maka Allah menurunkan firman-Nya, kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada orang-orang itu, hai Muhammad, mereka baru masuk Islam, mereka belum beriman. Orang beriman itu dia sibuk menjalankan rukun Islam yang 5, amal solehnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan semua amal-amalan sunnahnya, dan diikuti, disempurnakan dengan ke-6 rukun iman. Nah, betul-betul dia yakin akan ada Allah, ada balasannya kalau dia berbuat kebaikan, dan ada ancaman hukuman kalau dia berbuat dosa, ada surga dan neraka. Ini baru dikatakan dia orang beriman. Nah, kita sedang bicara kelompok ini nih. Ya, kelompok ini, kelompok orang yang betul-betul beriman dan sibuk dengan ketaatan-ketaatan dengan imannya itu. Selalu menjaga sholatnya, selalu menjaga puasanya, selalu zikirnya, baca Qur'annya, majelis ilmu, semua dijaga. Nah, ini yang kita sedang bahas. Selama dia cuma beriman, tidak beramal saleh, tidak masuk dalam konten bahasan kita ini. Karena bahasan kita ini berhubungan dengan masalah apa yang didapat bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama kita bisa